Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Muktilgo dengan NPM 452221016 ingin mempresentasikan tentang rancang bangun sistem informasi penyewaan mobil berbasis web. Yang pertama, daftar isinya ada agenda presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pusaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat jadwal penelitian. Kayak latar belakang masalahnya, usaha rental mobil skala kecil dan menengah di Indonesia umumnya masih menjalankan proses bisnisnya secara konvensional dan pemesanan lewat telepon atau media sosial. Catatan manual tanpa informasi ketersediaan mobil secara real time, kondisi ini memicu tumpang tindih jadwal atau double booking, lambatnya konfirmasi dan minimnya transparansi bagi pelanggan. Oke, ini yang di sini ada kesalahan catatan manual pada transaksi rental, keterlambatan dan double booking. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, proses pencatatan data penyewa kendaraan dan transaksi rental mobil masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Yang kedua, calon pelanggan tidak dapat memperoleh informasi ketersediaan kendaraan secara langsung dan real time sebelum melakukan pemesanan. Yang ketiga, sering terjadi tumpang tindih atau double booking. Yang keempat, pemilik usaha kesulitan memantau riwayat transaksi atau status kendaraan. Pertanyaan penelitiannya, yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi penyewa mobil berbasis web yang mampu mengelola data penyewa kendaraan. Yang kedua, bagaimana merancang fitur yang memungkinkan calon pelanggan memperoleh informasi ketersediaan kendaraan secara real time. Yang ketiga, bagaimana merancang mekanisme validasi jadwal penyewaan agar tidak terjadi tumpang tindih. Yang keempat, bagaimana merancang fitur pelaporan yang membantu pemilik usaha memantau status kendaraan dan riwayat transaksi secara tepat. Tujuan penelitinya merancang membangun sistem informasi penyewaan mobil berbasis web yang mengelola data penyewa kendaraan dan transaksi secara keputusan. Yang kedua, merancang fitur informasi ketersediaan kendaraan yang dapat diakses pelanggan secara real time melalui web. Yang ketiga, merancang mekanisme validasi otomotif untuk mencegah terjadinya tumpang tindih. Yang keempat, merancang fitur pelaporan otomatis yang menyajikan status kendaraan atau riwayat transaksi bagi pemilik usaha. Manfaat penelitiannya, yang pertama ada manfaat akademis, menambah referensi kajian rekayasa perangkat lunak untuk sistem informasi penyewaan kendaraan berbasis web. Yang berikutnya, kontribusi konsep integrasi manajemen ketersediaan validasi jadwal dan melaporkan otomatis dalam satu sistem. Manfaat praktisnya, yang pertama, membantu pemilik usaha mengelola data kendaraan, penyewa, dan transaksi yang lebih efisien. Yang kedua, memudahkan pelanggan mencari ketersediaan kendaraan, memesan online tanpa datang langsung. Yang ketiga, mengurangi resiko double booking dan mempercepat pembuatan laporan usaha. Oke, batasan masalahnya fokus pada pengelolaan data kendaraan, penyewa, pemesanan, dan pelaporan transaksi. Oke, berikutnya, sistem dikembangkan berbasis web, tidak mencangkup pengembangan aplikasi versi mobile. Yang ketiga, satu kasus dilakukan pada satu usaha rental mobil sebagai objek penelitian. Yang keempat, pengujian sistem menggunakan metode black box testing tanpa membahas pengujian keamanan. Landasan teorinya, pertama ada sistem informasi, rental penyewa kendaraan, aplikasi berbasis web, basis data atau database, UML, dan model prototyping. Oke, state of the art-nya, ini ada tinjauan pusakanya, referensi dalam 5 tahun terakhir. Berikutnya, gambaran umum dan tahap penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak software engineering, diawali analisis kebutuhan pengguna sehingga implementasi dan pengujian sistem dengan metode black box.
Oke, berikut ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan interface, pembuatan sistem, implementasi dan pengujian, dan aplikasi sistem. Berikutnya use case diagram. Ada dua faktor utama buat berinteraksi dengan sistem. Pertama ada pelanggan. Pelanggan itu bisa melihat status pesanan, melihat ketersediaan mobil, melakukan pesanan mobil, dan bisa melakukan login atau registrasi. Yang kedua itu ada admin. Admin itu bisa validasi jadwal, konfirmasi pembayaran, kelola data perawatan kendaraan, cetak laporan transaksi, kelola data mobil, dan kelola data pelanggan. Oke, berikutnya Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini adminnya ada ID admin, nama admin, username, password. Berikutnya ada pelanggan, ID pelanggan, nama, nomor KTP, nomor HP, alamat, email, dan password. Yang kedua ada ada mobil, ID mobil, nama mobil, plat motor, jenis, tarif harian. Berikutnya ada penyewaan, ada ID penyewaan, ID pelanggan SK, ID mobil, tanggal mulai, tanggal selesai, total biaya, dan status pembayaran. ID perawatannya, yang selanjutnya ada perawatannya, ada ID perawat, ID mobil, tanggal perawatan, jenis perawatan, biaya, dan keterangan. Oke, yang terakhir ada pembayaran. Pembayaran itu ada ID pembayaran, ID penyewaan, tanggal bayar, jumlah bayar, metode bayar, dan status bayar. Arsitektur perangkat lunak APL. Oke, sebagai berikut ada client browser, application server, dan database. Jadwal penelitiannya itu analisis permasalahan dan kebutuhan bulan 1 dan bulan 2. Perancangan sistem atau WML RD itu bulan 2 bulan 3. Pembuatan interface itu bulan 3. Pembuatan sistem atau codingnya itu bulan 3 sampai bulan 4. Implementasi pengujian sistemnya bulan 4 sampai bulan 5. Penyusun laporan tugas akhir bulan 4 sampai bulan 5 juga. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.